Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, kalau dari sisi Bang Rey, masa iya sih nggak ada pesonanya Pak Jokowi untuk di Pilkada 2024 nanti? Walaupun sebenarnya kan secara bulan Oktober kan memang sudah tidak menjabat lagi begitu ya. Tapi kan cukup banyak begitu. Hasil survei menyatakan bahwa Pak Jokowi ini masih cukup ada pesonanya lah, ada efeknya lah. Kesulitan memahaminya itu, karena itu kan pertanyaan yang sangat global ya. Apakah Anda akan memilih sesuai dengan petunjuk tanda kutip lah ya dari Pak Jokowi? Semua kan mengatakan iya. Dan kalau di Pilpres itu berlaku, karena memang satu arah kan. Yeah. Tingkat Pilkada tidak? Di Pilkada tadi udah dijelaskan, ya tergantung daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau ditanyakan secara global, iya gitu. Tapi begitu ya diturunkan, nggak ketemu tuh, belum ketemu gitu. Nah yang paling bisa diukur itu sebetulnya bukan pengaruh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu kan satu. Yang mudah diukur itu adalah pengaruh partai. Nah ternyata pengaruh partai hampir setara dengan pengaruhnya Pak Jokowi. Dalam hal ini PDI Perjuangan. Kalau Pak Jokowi disebutkan sekitar 54% atau 58% gitu ya, PDI juga mencapai angka yang sama, 54%. Melekat itu Bang? Melekat. Nah menurut saya daya serap partai ini jauh lebih kuat karena memang mereka basisnya di bawah, bukan basisnya di atas, bukan di awang-awang ini gitu. Nah misalnya sebagai contoh paling konkret, kalau misalnya Pak Jokowi punya efek, gimana Pak Jokowi bisa mensiratkan bahwa tokoh dia ada di Papua sana, tokoh dia ada di Sulawesi sana. Kan nggak mungkin dia kelilingi itu lalu gandeng-gandeng, susah gitu loh. Orang akan bisa ribut gitu. Nah yang paling mungkin dilakukan itu istilah cawe-cawe lagi nanti itu makanya yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi itu yang paling dia interest kan. Siapa yang ia inginkan betul-betul untuk goal sebagai calon. Hanya beberapa provinsi mungkin. Saya kira ya sekitar Pulau Jawa atau daerah-daerah yang dianggap oleh Pak Jokowi strategis lah pasca beliau nanti tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu. Jadi sekalipun disebutkan dia punya efek gitu ya, tapi kalau tidak pertanyaan akan berpengaruh itu ya. Sulit prakteknya itu bisa dilakukan karena Pak Jokowi nggak akan misalnya lah nggak akan ke Sulawesi lah misalnya, nggak akan ke Papua lah, nggak akan ke NTT macam-macam dan seterusnya untuk membuat sinyal bahwa ia mendukung. Kalau bukan Jokowi efek, Prabowo efek mungkin nggak nantinya? Yang kalau Prabowo efek itu bacaannya ya pasti Gerindra gitu. Tapi kan pada tingkat tertentu masalahnya di Gerindra ini adalah dia harus berbagi. Dia harus fokus pada apa yang disebut dengan Kim. Nah, oleh karena itulah kesulitan menurut saya Pak Prabowo efek itu atau Gerindra efek itu karena pada akhirnya kemudian dia harus negosiasi dengan internalnya sendiri gitu. Nah, itu salah satu ininya. Belum lagi negosiasinya dengan Pak Jokowi bisa sama loh. Bisa beda maksud saya. Tokoh Pak Jokowi ini tapi Gerindra nggak terlalu serek karena misalnya tokoh yang dijauhkan itu bukan bagian dari Gerindra kan. Sebut saja lah misalnya sebagai contoh. Kalau Kaesang dan RK jadi di Jakarta, kan dua-duanya nggak terasosiasi kuat kepada Gerindra. Meskipun secara politik mungkin punya afiliasi dengan dengan Kim ya, dengan Pak Prabowo, tapi nggak terasosiasi. Karena menurut saya bagaimanapun partai-partai ini nggak berhitung soal hari ini gitu ya, dia berhitung juga nanti. Misalnya kalau tokoh ini terasosiasi dengan Golkar atau terasosiasi dengan PAN misalnya. Kan yang untung nanti 2009 pasti mereka gitu. Sementara Gerindra kalau kekurangan orang untuk maju di setiap provinsi itu, dia punya potensi kehilangan di provinsi-provinsi itu. Padahal provinsi itu perlu bagi Gerindra untuk menopang kekuasaannya pasca 2024 kan. Yang belum tentu teman koalisinya adalah koalisi yang sekarang. Itu kan boleh jadi itu berbeda. Jangan-jangan nanti yang masuk PKS misalnya ya, Golkarnya yang keluar kan kita nggak tahu karena beda pilihan, beda orang yang akan dicalonkan 2009. Jadi mungkin nggak sih Gerindra ini tersandra dengan Jokowi efek itu gitu? Tersandra sih menurut saya enggak, karena Gerindra bisa, karena apa? Karena secara praktek akan sulit dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Itu yang saya sebutkan tadi, pada ujungnya nanti yang kuat itu bukan tokohnya Pak Jokowi, yang kuat itu adalah partai gitu ya, jadi pengaruh partai gitu. Karena Pak Jokowi itu paling hebat, dia bisa hanya kuasai satu atau dua daerah gitu loh. Kan kalau partai ada di semua tempat dan basisnya mesti di bawah bukan di atas. Kalau Pak Jokowi itu atas,
Itu yang saya sebut tadi misalnya gimana? Membandingkannya dengan hasil pilpres lalu dan pileg lalu? Enggak relevan. Enggak relevan. Itu maksud saya. Gitu. Kenapa gitu? Karena Pak Jokowi itu nanti orang kan nanya misalnya di Sumatera, orang kan nanya ini calonnya Jokowi yang mana nih? Kira-kira gitu ya. Karena orang mengira yang dijagokan Pak Jokowi itu didukung oleh PKS. Misalnya didukung oleh PDI Perjuangan. Gitu. Misalnya sebagai contoh lah ya kan. Kecuali yang erat yang saya sebut tadi itu erat dengan Pak Jokowi. Ada hubungan benar-benar ada misalnya kalau di Sumatera Utara orang mengatakannya Bobi. Nggak kemana-mana kan, gitu. Kalau misalnya di Jakarta, kalau Kaisang maju, orang mengatakannya Kaisang. Kalau sekedar mengendorse begitu ya, mendukung misalnya Jawa Tengah, siapa Pak Jokowi, itu yang saya sebut tadi, paling jauh itu Pak Jokowi menguasainya di Jawa, karena itu yang dianggap mungkin paling strategis gitu. Saya kira 4 atau 5 provinsi saja mungkin yang kelihatan akan bisa diendorse oleh Pak Jokowi. Apalagi tingkat kabupaten makin sulit gitu loh. Oke, jangan salah jualannya tuh Bang Habib. Kalau pesan yang saya tangkap dari Bang Rey sih, jangan terlalu mengandalkan Jokowi efek juga. Gitu. Sejak awal saya sampaikan juga tadi, berpengaruh, tapi yang justru paling penting adalah si calon itu sendiri. Karena memang di pilkada ini kan ada banyak hal. Pertama soal koalisi partai politik pengusungnya. Terbelenggu tersandra nggak sih itu teman-teman di Kim itu? Kemudian soal sosoknya gitu kan ya. Saya nggak bingung nih, Rivi ini nanya terbelenggu tersandra apa maksudnya gitu loh. Takutnya kan punya jagoan sendiri, tapi karena nggak enak dengan partai lain dan nggak enak juga sama Pak Jokowi takutnya. Ini pertanyaannya juga agak ribet ya. Jadi gini, semua partai ya, semua partai politik, kalau saya ngomong Gerindra saja lah ya, domain saya, bahwa secara manusiawi kami ingin punya kepala daerah. Wajar dong? Gerindra ya? Iya, Gerindra. Kemudian kalau nggak bisa kepala daerah, setidaknya wakilnya. Kalau Gerindra kan begitu. Wakilnya. Kalau nggak bisa juga, ya kan setidaknya rekan dari partai koalisi kami. Iya nggak? Kalau nggak bisa juga, ya nggak ada masalah juga dari partai politik manapun. Kan politik begitu. Kita target kita kan berjenjang, gitu kan ya. Kalau memang nggak bisa yang terbaik ya the second, the third, the fourth gitu kan. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada istilah terbelenggu. Kenapa? Karena memang politik kita mengatur dalam konteks perundang-undangan, kita itu nggak ada yang bisa maju sendiri. Hampir nggak ada loh. Di satu provinsi, kabupaten, kota yang bisa maju sendiri. Bisa maju secara undang-undang belum tentu dalam hitungan matematika politiknya. Ideal maju sendiri. Misalnya nih, ada partai Gerindra di salah satu kabupaten punya 15 kursi, artinya bisa maju sendiri. Tapi kalau maju hanya kader Gerindra, calon bupati dan wakil bupatinya, pasti kalah. Pasti kalah. Butuh karena kekuatan. kan itu cuma 15 kursi kan ya. Tentu tetap minoritas gitu kan dibanding sisa kursi lainnya di DPRD. Perlu kekuatan politik lain. Nah itu bukan sandra menyandra bos. Ya kan itu memang kita harus saling bersinergi satu sama lain. Makanya saya bilang, dalam situasi politik seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi, ya. Yang tadinya kita saling jaim, koalisi 3 koalisi di Pilpres, sekarang bisa saja ada yang saling cross gitu kan, yang bergabung ya di menurut situasi peta politik daerah tersebut seperti apa. Apalagi sekarang agak sulit ya karena memang pilkada serentak ya. Jadi ada kabupaten kotanya juga di situ. Itu yang ribetnya juga. Justru saya melihat gini, justru sekarang di tingkat 2 itu sangat signifikan pengaruhnya justru siapa calon gubernurnya yang paling potensial menang. Karena pilkada serentak. Kalau potensial gubernurnya itu tinggi, misalnya dia incumbent lalu dia dominan, itu siapa partai yang mendukung dia juga itu berdampak. Karena kampanye serentak. Sekalian kampanye gubernurnya, kampanye wali kota atau bupatinya ya. Jadi paket saya, gitu ya kan berarti kan? Iya, paket. Jadi ini memang saya pakai tadi, ini tidak bisa diukur lah seberapa besar pengaruhnya Pak Jokowi tadi. Termasuk Pak Prabowo, termasuk Pak Anies ya. Karena di daerah basis-basis tertentu Pak Anies juga ada pengaruh pasti. Jadi menurut saya memang di dalam konteks pilkada, kekuatan partai politik itu penting sekali. Basis ya, itu pasti ada kayak PKS ada Depok yang selalu gitu ya, itu basis. Susah itu. Misalnya Bekasi misalnya, Jawa Barat ya, itu memang setiap daerah itu punya patron sendiri yang sudah lama terbentuk. Makanya saya melihatnya itu, lihat aja yang penting bagi Pak Jokowi itu daerah mana kira-kira gitu. Nah maka kalau saya melihatnya kan Jakarta. Kalau kita mengandaikan misalnya Jokowi efek itu terjadi,
itu artinya Pak Jokowi keliling loh ke 36 provinsi gitu loh dalam 6 bulan ke depan gitu ya. Ntar heboh lagi nih Bang. Heboh lah ya. 500 sekian kabupaten Iya, kota. keliling dia tuh. 500 sekian kabupaten kota. Memang gini, Taruhlah kabupaten enggak ya, di tingkat provinsinya aja beliau tangani. Iya. Keliling 36 Harusnya provinsi. Di tengah masih banyaknya PR pemerintah Pemerintah dan ini gitu ya. kalau sebagainya. memang Jadi endorse-nya masih berlaku, harusnya Pak Heru Budi itu surveinya tinggi harusnya. Karena Karena orang dekat. oh iya. 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 Makanya kalau menurut Berarti itu saya antitesis ya itu Bang. Ya? pertanyaan itu is oke gitu, tetapi itu nggak realistis di dalam pilkada. Di daerah menurut mana? saya. Kecuali Anda ngukurnya di pilpres. Kalau Ya. di pilpres itu punya karena orang serentak milih satu tokoh kan. Betul. Satu tokoh itu yang jauhkan Yang oleh di-endorse Pak Pak Jokowi. Jokowi, Ini ya. orang milih di 30 Terlalu banyak begitu, 36 agak sulit provinsi juga ya. kan. 500 sekian kabupaten kota. Gimana, Pak? Apalagi Jakarta ya. Oh, Apalagi oke. Jakarta Rasional. Dan oleh karena itu jangan terlalu dipusingkan lah Oke. dengan 58% itu. Oke. Itu yang saya sebutkan itu yang penting lidah itu bukan efek Jokowi, Iya. efek partai. Nah kalau kita lihat efek partai itu PDIP yang paling tinggi itu maksud saya. Baik. Oke. Bicara soal 76% approval ratingnya pemerintah yang baru rilis kemarin ini, itu berpengaruh nggak sih untuk pilkada juga gitu? Ya tentulah, kalau pengaruh ada, Cepet nih, Bang. bukan Habib yang ini cepet bukan nih. yang dominan, nah, ya kan? Misalnya ada orang ya, tokoh masyarakat dikenal baik ya, tentu apa yang dia sampaikan akan didengar oleh masyarakat. Tapi seberapa besar, ya kan? Seberapa signifikan tergantung orang yang akan maju. Saya membayangkan gini, kalau 76 ini puas begitu ya Bang Habib ya. Ya artinya kan pengennya mereka tuh ya seperti ini terus kan kehidupan mereka kan begitu. Betul, Nah, betul, sepakat. Kalau memang kita bicaranya pilpres lagi misalnya kan. saya kaitkan dengan pilkada. Iya misalnya. makanya. Jadi kalau ketika bicara pilkada terlalu banyak variabelnya. Variabelnya terlalu banyak ya. Oke. Oke, baiklah kita nantikan nantinya pilkada serentak akan seperti apa November di mendatang. November mendatang. Terima kasih banyak Bang Habib, Yo, Bang Iqbal, Bang Rey Bang Rey, sudah hadir terima kasih. pada pagi hari ini. Oke, nah ini nih yang agak sedikit dak-dikduk nih kita yang ngelihatnya. Ada apa ini nih? Apa yang Angkanya berapa terjadi? Tih? 10 juta. Gen Z. Gen Z ini pengangguran. Apa yang menjadi dasarnya? Kemudian apa langkah yang harus diambil ke depannya? Kita akan bahas saat lagi, tetap bersama kami.